Yeay. Halo. Halo, aduh cantik-cantik ganteng-ganteng ya pada hari ini. Ya Aduh, silakan duduk. Kayaknya saya sudah punya saingan nih. Udah ada saingan nih. Saingan cantik maksudnya. Iya. Nah, masih bersama kami di program acara Cicet Sasquare dan kali ini kita udah kedatangan dari putra-putri anti narkoba Sulawesi Utara di tahun ini yaitu tahun 2021. Nah, kata orang Manado nih, tadi kenal maka tadi sayang. Untuk kesempatan ini mungkin dari putra terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama, jabatan, mungkin usia, tempat tinggal. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfred Lasman. Saya merupakan putra anti narkoba Sulawesi Utara tahun 2021. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Daibuka sebagai Wakil 1 Putri Anti Narkoba Sulawesi Utara tahun 2021. Terima kasih. Iya, nah kan kalian udah dari Duta Anti Narkoba Provinsi Sulawesi Utara. Nah Kak ini salah satu dari Beauty Misalon juga yang udah terlibat pada hari ini. Saya pengen tahu nih, untuk tugas-tugas sebagai putra dan sebagai putri Anti Narkoba Sulawesi Utara apa aja sih kira-kira yang dapat memberikan informasi, edukasi, inspirasi untuk star people yang ada di rumah yang lagi nonton. Apalagi yang kebanyakan nonton dan dengar di radio CWS itu anak-anak kaum millennials, anak-anak muda Sulawesi Utara. Kira-kira tugas-tugas apa yang kalian lakukan? Iya, baik, terima kasih. Untuk tugas utama kita sebagai putra-putri anti narkoba, yaitu kami ingin mengurangi angka bertambahnya penyalahgunaan narkoba secara sembarang. Nah, untuk program atau hal-hal yang telah kami laksanakan yaitu beberapa minggu lalu kami telah melakukan program bakti sosial di beberapa sekolah, yaitu kemarin di sekolah yang ada di Semompo. Nah, di sana selain melakukan bakti sosial, kami juga memberikan edukasi terkait dengan narkoba. Karena kami memiliki harapan yang besar bahwa dari kecil anak-anak sudah mempunyai pemahaman tentang narkoba. Bahwa narkoba itu harus bisa dipergunakan secara baik dan tidak sembarangan. Ya, mungkin dari Putri ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih. Jadi di sini kami sebagai putra-putri anti narkoba Sulawesi Utara tentunya juga menjadi salah satu jejaring BNN, perpanjang tangan BNN kepada masyarakat luas khususnya kaum millennials, di mana kami turut membantu menyuarakan perang melawan narkoba. Untuk kaum millennial sendiri tentunya kami harus sekreatif mungkin menyuarakan bagaimana di saat ini anak-anak muda harus waspada, bahkan jangan coba-coba terhadap narkoba. Di sini kami putra dan putri tentunya menggunakan media sosial sebagai sarana di masa atau di zaman milenial sekarang ini yang bisa menjangkau banyak anak muda. Seperti TikTok, Instagram, Facebook. Di situ kami benar-benar menggunakannya semaksimal mungkin untuk membuat konten agar dapat mengedukasi banyak orang. Terima kasih. Iya, luar biasa ya tugas-tugas peran-peran dari putra-putri anti narkoba Provinsi Sulawesi Utara. Nah, berhubungan dengan topik hari ini tentang beauty di masa pandemik, saya pengen tanya buat mulai Putri terlebih dahulu, apa sih menurut Anda soal kecantikan? Kecantikan menurut Anda itu apa sih sebenarnya? Baik, terima kasih. Berbicara kecantikan. Cantik itu kalau menurut saya pribadi, semua wanita itu cantik. Karena cantik itu relatif. Terlepas dari apapun warna kulit kita tetap cantik di mata orang yang tepat. Kita cantik sebagaimana kita yakin kepada diri kita sendiri, kita percaya diri dan kita mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Kira-kira seperti itu, terima kasih. Kalau menurut Putra sendiri apa nih? Kalian kalau Putri kecantikan itu apa? Kalau Putra kegantengan itu seperti apa menurut Putra? Iya, baik. Untuk saya sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa kita ditanamkan beberapa nilai, yaitu ada brain, beauty, and behavior. Nah, di sini kita fokus pada beauty. Nah,
beauty ini saya kaitkan dengan penampilan, di mana kita sebagai generasi muda harus bisa berpenampilan dengan baik, menjadi contoh bagi generasi muda. Nah, berbicara terkait dengan beauty, di sini kami juga diajarkan tentang kecantikan dari dalam, seperti yang tadi sudah dibahas dengan Kak, bahwa ketika kita mau bekerja, usahakan kita kerjakan dari dalam hati kita. Kita harus bekerja dengan relatif untuk masyarakat. Jangan berpikir bahwa apa yang saya lakukan nanti itu ada feedbacknya untuk saya atau tidak. Tapi kerjakan dengan ikhlas dan usahakan apapun yang kamu lakukan nanti itu tulus dari hati sehingga hasilnya juga baik. Terima kasih. Iya, jadi intinya kecantikan itu relatif. Tinggal bagaimana kita memancarkan inner beauty kita dari dalam dengan tindakan kita, perilaku kita, sikap kita, tutur kata kita, cara berkomunikasi kita sehingga bisa memancarkan kecantikan dari dalam itu seperti apa. Karena seperti Putri katakan tadi bahwa kecantikan menurut Putri tidak membedakan untuk warna kulit, tetapi bagaimana peran kita sebagai orang-orang, oknum-oknum kalian berdua sebagai putra-putri ingin memancarkan inner beauty kalian. Meskipun tidak memiliki contoh paraf tidak cantik, hanya biasa-biasa saja, tetapi kita mampu menunjukkan, wow, saya lah. Maksudnya diri kita sendiri terpancar dengan sikap-sikap kita, perilaku kita kepada sesama. Nah, kalau menurut dari Kak, sebagai dari Beauty Me Salon, apa sih kecantikannya? Ya, kalau menurut Beauty Me Salon, itu dari dalam hati sih sebenarnya, Kak. Iya. Jadi kalau misalnya dalam hati cantik, semua terbawa Betul. cantik juga, Oke. seperti itu. Iya, jadi tergantung dari pembawaan diri kita masing-masing. Dari sikap hati juga, seperti itu sih, Kak. Iya, betul sekali. Nah, untuk teman-teman Star People di rumah yang kepengen tanya untuk Putra dan Putri dan dari Beauty Me Salon, bisa kalian cantumkan pertanyaan di kolom komentar di bawah sini. Siapa tahu nantinya Beauty Me Salon akan memberikan promo-promo spesial yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi untuk Star People, tunggu apa lagi? Bisa kalian cantumkan pertanyaan di bawah sini tentang perawatan wajah, perawatan rambut, atau bahkan pun bisa bertanya-tanya dengan putra-putri tentang narkoba itu seperti apa. Teman-teman bisa bertanya di kolom komentar di bawah sini. Sambil kita menunggu pertanyaan mungkin dari Star People di rumah, saya pengen tanya ke Putri dulu terlebih dahulu. Dalam masa-masa sulit pandemi COVID-19 ya, pasti kita udah tahu dong masa-masa seperti ini kita sebagai anak-anak muda, anak-anak milenial Sulawesi Utara harus bekerja keras, harus produktif, harus memiliki inovasi, harus benar-benar mencari peluang-peluang di luar sana, apalagi di masa-masa saat ini memang sangat sulit, tinggal tergantung di dalam diri kita, tergantung pembawaan kita membawa masa-masa ini di dalam kehidupan kita menjadi tidak sulit. Menurut Putri sendiri, dari masa-masa pandemi COVID-19 berdampak nggak untuk kegiatan putra-putri anti narkoba? Dan bagaimana pandangan dari Putri terkait dengan adanya pandemi COVID-19? Banyak sekali anak-anak millennials di luar sana terjerumus tentang narkoba, pemakai narkoba. Karena kan masa-masa seperti ini sulit nih. Anak-anak semakin frustasi, anak-anak semakin mencari jati dirinya sebenarnya itu seperti apa. Dari kata coba-coba yang disentil tadi, membuat anak-anak muda milenial Sulawesi Utara pengen mencoba dalam hal ini pengguna narkoba. Apa sih pandangan Putri terkait hal tersebut dan masa-masa pandemi COVID-19 ini apakah berpengaruh dengan kegiatan putra-putri anti narkoba Sulawesi Utara? Baik, terima kasih. Jadi untuk pandemi COVID ini, saya rasa sebenarnya tidak hanya berpengaruh kepada ikatan kami, karena semuanya berdampak, baik itu masyarakat, ataupun pihak-pihak atau kalangan-kalangan kecil, menengah, dan sebagainya, semuanya pasti berdampak. Nah, untuk ikatan kami sendiri, putra-putri anti narkoba, tentunya pandemi memiliki dampak, yaitu kami memiliki kendala untuk melaksanakan seperti kegiatan edukasi yang berskala besar, karena kita tentu saja tidak bisa mengumpulkan massa yang banyak.
sesuai dengan aturan pemerintah, tidak boleh ada pengumpulan massa atau berkerumun seperti itu. Jadi itu juga menjadi kendala bagi kami. Dan kami juga memiliki kendala di masa pandemi ini tentunya selain tidak bisa menjangkau secara langsung anak-anak muda yang mungkin saja mereka memiliki tantangan atau keinginan untuk coba-coba dengan narkoba, entah itu karena pengaruh pergaulan lingkungan di sekitar dia, itu juga menjadi PR besar untuk kami. Sehingga untuk masa pandemi ini kami menggunakan sosial media, karena rata-rata semua anak muda pasti memiliki sosial media di zaman millennials ini. Jadi kami menjangkaunya lewat media sosial untuk sekarang. Tetapi kami berharap ke depannya ketika pandemi ini usai dan melihat keadaan PPKM juga puji Tuhan sudah turun, kami akan segera bergegas membuat kiat-kiat yang lebih kreatif lagi, bagaimana untuk bisa menjangkau lebih banyak anak muda, memberi edukasi dan menyadarkan mereka betapa pentingnya bahaya narkoba, betapa pentingnya narkoba. Kalau kita salah gunakan pasti dapat menjerumuskan kita, bukan hanya dalam candu tetapi juga kematian, dan itu sangat-sangat merugikan. Wow. Ya, terima kasih. Kalau dari Putra sendiri gimana? Baik, terima kasih. Nah, berbicara tentang pandemi COVID-19, tentunya ini sangat berdampak ya bagi kehidupan masyarakat, terutama di bagian ekonomi. Akibat adanya pandemi COVID-19, jumlah pengangguran semakin lama semakin meningkat. Nah, ini menjadi salah satu alasan bagi para generasi muda untuk memperjualbelikan narkoba. Karena di pikiran anak muda bahwa narkoba itu memiliki harga yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, narkoba ini menjadi salah satu sarana untuk mereka mendapatkan uang, yaitu dengan memperjualbelikan. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu kekurangan dari adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk hambatan bagi kami sendiri dari putra-putri anti narkoba, seperti yang dikatakan oleh Putri, bahwa kami tidak bisa mengumpulkan massa yang banyak, sedangkan kami mempunyai tujuan untuk mensosialisasikan terkait dengan narkoba. Sebenarnya kami memiliki kerinduan yang besar ya, untuk bisa berkunjung ke beberapa sekolah yang ada, sehingga kami mempunyai wadah untuk menyalurkan informasi-informasi terkait dengan narkoba. Karena anak-anak yang berada di sekolah itu, mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar. Karena mereka lah itu yang generasi muda yang sangat diincar oleh para pengedar narkoba. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan agar masyarakat dapat mengikuti aturan yang telah dianjurkan pemerintah sehingga pandemi COVID-19 bisa cepat selesai, sehingga kami dapat melakukan program kami dan masyarakat juga bisa melakukan aktivitas secara bebas. Terima kasih. Oke, luar biasa pendapat-pendapat dari Putra maupun Putri tentang pandemik COVID-19. Yang intinya dengan adanya masa saat-saat ini pandemik bukan menjadi acuan masalah, hambatan untuk kita berkreasi, untuk kita membagi informasi yang positif, untuk kita dapat mampu memberikan dampak-dampak yang baik untuk kita bersama, apalagi di era-era dunia digital saat ini diperuntukkan untuk penggunaan sosial media. Nah, untuk kegiatan Duta Anti Narkoba Provinsi Sulawesi Utara atau Putra Putri sendiri, yang pastinya sangat menerapkan yang namanya protokol kesehatan, karena kemarin mereka mengadakan bakti sosial, mengadakan bantuan-bantuan di SMP Tongkaina, Kecamatan Bunaken, dan mereka di sana mungkin menerapkan yang namanya protokol kesehatan, menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan membagi-bagikan alat tulis kepada anak-anak yang kurang mampu, terlebih khusus di SMP Tongkaina. Nah, beralih ke topik Beauty Me Salon. Nah, saya pengen tahu untuk best sellernya produk dari Beauty Me kan banyak nih. Ada perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kira-kira best seller dari Beauty Me Salon yang kebanyakan rekomend dari customer yang ingin menggunakan produk itu apa sih? Iya, kalau dari Beauty Me Salon kebanyakan yang power mix, Kak.
Oke. Atau biasa disebut dengan power blow. Jadi itu bisa disamakan masker, tapi untuk masker yang singkat. Biasa kan kalau masker dia harus lama toh, tapi kalau untuk power mix atau power blow dia 5 sampai 10 menit seperti itu. Oke, jadi singkat tapi hasilnya tidak mengecewakan. Hasilnya bagus. Bagus. Nah, untuk Beauty Me Salon sendiri, jam operasionalnya dari jam berapa buka, tutupnya jam berapa nih? Iya, untuk Beauty Me Salon